Pertemuan terakhir ini kita coba membahas yaitu terkait menggambar simbol pipa sehingga ini bisa Anda buat dalam perencanaan penggambaran jaringan pipa air bersih. Ini secara umum simbol-simbol aksesoris pipa sebenarnya yang pada pertemuan sebelumnya Anda sudah dikenalkan apa-apa saja aksesoris pipa, mulai dari namanya T sampai ke valve, macam-macam valve. Sekarang kita coba melihat apa-apa saja simbol-simbol yang bisa kita pakai. Ini secara umum saja aksesoris pipa yang sering dipakai dalam perencanaan. Yang pertama kita yang kenal adalah T. Ini adalah T dengan ujung flank. Ketiga ujungnya flank, maka kita bisa sebut dengan T all flank atau T flank flank flank. Nanti baru disebutkan diameter berapa. Kalau T nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada juga nanti yang T all socket dengan lambangnya seperti ini simbolnya. Ini flank, ini simbol socket. T all socket atau T socket socket. Ini ada salah, ini bukan CS, ini adalah SC. Socket. Nanti lihat di bahan PDF-nya. Kemudian kita kenal lagi dengan T reducer, yang lambangkan dengan segitiga ini menandakan ada pengecilan ukuran diameter pipa, dan biasanya reducer pada percabangan pipa T-nya. Maka kita namakan T reducer all flank atau T reducer flank flank flank. Selanjutnya kita juga kenal nanti adalah T reducer all socket. Mas ini adalah T all socket, maka ditambahkan sini T reducer all socket atau T reducer socket. Ini salah lagi ya, SC socket. Kemudian ada valve atau katup yang biasa kita kenal dengan yang rata-rata kita pakai adalah gate valve, flank. Ini biasa kita pasang gate valve ini pada setiap percabangan harus memasang gate valve sebagai nanti pemudahkan dalam operasional maintenance. Kemudian ada valve dengan ujung socket. Kemudian ada reducer. Apa kemarin reducer? Reducer adalah aksesoris pipa yang berfungsi untuk menyambung dari pipa diameter besar ke pipa diameter kecil. Kita gunakan reducer flank untuk pipa GI. Jadi secara umum flank ini adalah untuk pipa GI, socket adalah untuk pipa-pipa jenis PVC, socket, dan flank adalah untuk pipa-pipa besi atau GIP. Kemudian kita kenal dengan reducer, socket. Kemudian ada band, nanti band flank. Ini band ini tergantung dari kemarin ukurannya macam-macam, mulai dari 90, 45, 22,5 sampai 22,25 atau 22 atau 11. 45, 22,5 dan 11,25. Kemudian ada band socket juga. Ini ada konektor flank socket, ini menghubungkan dari pipa jenis GIP ke pipa jenis PVC. Kemudian ada juga konektor flank socket, ini juga untuk menghubungkan pipa dari jenis GIP atau GIP, pipa besi, ke pipa PVC juga atau ke aksesoris jenis PVC. Baik, kita lihat contoh yang bisa nanti kita lihat contohnya. Baik, kita coba contoh pertama menggambar simbol aksesoris pipa ini. Ini ada bentuk sambungan pipa, yaitu pipa galvanis iron pipe, pipa GIP, pipa atau pipa GI, pipa besi dengan diameter 300,
Kemudian ada percabangan dengan pipa GI juga diameter 300, berarti ada percabangan dengan diameter yang sama dan jenis pipa yang sama. Kita lihat seperti apa kita bisa menggambarkan simbol aksesorisnya. Pertama kita gambarkan ini adalah pipa GI dengan ujung flank. Kemudian kita pasang dengan T flank dengan diameter 300 kali 300. Karena ini adalah 300, nah 300-nya. Kemudian kita tambahkan adalah gate valve. Gate valve ini ada percabangan, maka wajib pasangan adalah gate valve dengan diameter 300 juga flank. Kemudian adalah kita sambung dengan pipa ujung dengan flank. Pada percabangan juga kita tambahkan adalah gate valve. Gate valve dengan diameter juga 300. Dan kita tambahkan dengan ujung pipa sambungan langsung dengan pipa ujung flank. Berarti ini adalah kita menggambarkan pipa dengan bercabang seperti ini simbolnya. Yang paling sederhana, percabangan dengan menggunakan T, dan setiap percabangan jangan lupa memasang gate valve. Setelah kita gambarkan simbolnya, maka kita buat tabelnya. Apa itu tabel? Ada simbol, ada aksesoris, ada diameter, ada jumlah. Maka kita buat simbolnya. Sini adalah simbol dari T all flank atau T flank dengan diameter 300 kali 300, jumlahnya 1 unit. Ini adalah ringkasan dari gambar kita. Kemudian ada sini adalah gate valve. Sini ada diameter 300 dengan jumlah 2 unit. Ini yang paling sederhana. Maka kita lanjut contoh selanjutnya, yaitu kita menggambarkan ada jaringan pipa dengan ada belokan 45 derajat menggunakan pipa GI diameter 300. Kemudian ada percabangan dengan pipa GI diameter 250, dan juga yang terusannya dengan juga ada pipa GI 250. Berarti terjadi di sini adalah pengurangan diameter pipa pada percabangannya. Sekarang kita lihat apa saja aksesoris yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita pasang adalah pipa GI dengan ujung flank. Kemudian kita tambahkan di bend 45 derajat flank dengan diameter 300 mm. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pasang T-reducer. Kita bisa pasang T biasa, nanti ditambah reducer juga bisa, atau kita pakai T-reducer dengan ukuran T-reducer flank diameter 300 kali 250. Ini lambangnya. Kemudian selanjutnya apa? Karena di sini ada 300, maka kita pasang reducer flank dengan ukuran 300 ke 250. Maka reducer dengan diameter 300 kali 250. Baru nanti kita pasang adalah gate valve dengan diameter 250. Sudah seperti ini. Baru kita sambungkan dengan pipa dengan ujung flank. Untuk percabangannya, karena sudah langsung dari 300 ke 250, maka kita bisa langsung pasang adalah gate valve dengan flank diameter 250. Lalu kita tambahkan adalah pipa dengan ujung flank. Setelah kita buat simbolnya, maka kita rekap dengan berupa tabel. Maka akan dapat kita menggunakan apa saja. Pertama adalah T-reducer all flank dengan ukuran 300 kali 250. Jumlahnya berapa? Ada 1 unit. Kemudian ada reducer flank 300 diameter 300 kali 250 dengan jumlah sebanyak 1 unit. Kemudian ada gate valve dengan flank ukuran diameter 250 sebanyak 2 unit. Maka ini percabangan ada gate valve-nya.
Kemudian kita juga ada namanya band 45 flank dengan diameter 300 sebanyak 1 unit. Ini 1 unit ini, satu. Nah ini 1 unit. Ya, 1 unit. Kita lihat di materinya lagi. Kemudian sini ada percabangan, kita buat percabangan 4 cabang. Ini dari pangkalnya dia pipa GI 300, kemudian bercabang ke atas dengan pipa GI 250, cabang ke bawah dengan pipa GI 250, yang lurusannya adalah tetap dengan pipa GI diameter 300. Kita nanti ada beberapa alternatif. Kita lihat alternatif utama misalnya. Kita pasang pipa dengan ujung flank, kemudian kita pasang dengan T flank 300 x 300. Itu ada pertanyaan, kenapa tidak pasang cross saja Pak? Karena ada cross, pemasangan cross, tapi kita sampaikan di sini bahwa bisa saja cross itu ada, tetapi pemasangannya sangat membutuhkan ketelitian dan juga di lapangan tentu kita dengan pipa 300 itu akan sangat menyulitkan dalam perbaikannya juga, dan dalam pemasangannya harus benar-benar simetris. Tidak ada masalah kalau memang tersedia, tapi jika sebaiknya kita masang adalah dengan 2 buah T. Di sini juga kita pasang T dengan diameter 300 x 300. T flank. Selanjutnya apa? Apa tadi? Kita lanjutkan. Dia setelah diameter, maka dalam percabangan kita ingatkan adalah pasang gate valve dengan ukuran 300 mm. Setelah gate valve tidak ada maka kita langsung pasangkan adalah dengan pipa dengan ujung flank. Dan kemudian kita percabangannya dengan pipa GI 250. Tentu kita ada pengurangan diameter. Karena di sini adalah kita menggunakan T dengan ukuran 300 x 300, maka kita menambahkan adalah reducer. Reducer dan flank dengan 300 x 250. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah gate valve dengan diameter 250. Nanti baru kita langsung sambungkan dengan pipa dengan berujung flank. Cabang ke bawahnya bagaimana? Cabang ke bawahnya mirip dengan cabang ke atas. Karena kita tidak menggunakan T-reducer, maka kita menggunakan reducer. Reducer flank ukuran 300 x 250. Sudah reducer apa? Ingat setiap percabangan pasang apa? Pasang gate valve. Gate valve dengan 250 mm. Baru kita pasang langsung dengan pipa dengan ujung flank. Maka kita buat tabelnya. Maka dengan simbol kita akan dapat T all flank sebanyak ukuran 300 x 300 sebanyak 2 unit. Kemudian reducer ini sebanyak 2 unit, yaitu ukuran 300 x 250. Kemudian gate valve, di sini ada flank ukuran 300 sebanyak 1 unit. Kemudian ada gate valve juga dengan ukuran 250 sebanyak 2 unit. Kita gabung aja ini, nanti kita gabung dari presentasinya. Kita gabung saja. Bisa kita gabung di sini, nanti ditambahkan 300 dan 250 dengan 2 unit sini, atau nanti bisa nanti yang digabung ada lihat contohnya. Alternatif kedua, kita buatkan pipa dengan ujung flank. Kemudian kita menggunakan T-reducer ukuran diameter 300 x 250. Selanjutnya pasang T-reducer 350 juga. Baru nanti kita pasang gate valve ukuran 300 dan baru kita pasang dengan pipa dengan berujung flank. Di cabangannya bagaimana?
karena sini sudah ada reducer, maka langsung kita bisa pasang adalah get valve ukuran 250 dan langsung bisa kita pasangkan dengan pipa dengan diameter pipa dari ujung flank. Untuk yang jalur ke bawah, maka sama kita bisa menggunakan get valve dengan diameter 250, langsung kita pasangkan dengan ujung pipa berujung flank. Maka kesimpulan dari tabel ini adalah kita menggunakan ada T-reducer all flank 300 x 250 sebanyak 2 unit dan get valve ukuran 250 sebanyak 3 unit. Selanjutnya, tadi kita sudah membuat contoh menghubungkan dengan pipa GI semuanya. Sekarang kita coba lihat, kita akan mencoba menghubungkan pipa GI dengan pipa PVC. Di sini ada percabangan pipa yang bawahnya adalah pipa utamanya pipa GI dan pipa percabangan adalah pipa PVC dengan ukuran yang sama. Coba kita lihat. Yang pertama adalah kita pasang pipa dengan ujung flank, kemudian kita sambung dengan T flank atau T all flank ukur diameter 300 x 300. Kemudian kita pasang dengan get valve ukuran diameter 300. Baru nanti kita sambungkan dengan pipa dengan berujung flank. Cabangnya bagaimana? Tentu PVC tidak sulit untuk kita pasang dengan flank. PVC itu rata-rata dia ujungnya adalah soket. Maka bisa kita pasang. Di sini kita bisa pasang get valve ukuran diameter 300 dan kita pasang dengan konektor. Ada namanya konektor flank socket ukuran 300 mm. Di sini adalah flanknya, di sini soketnya. Baru kita sambungkan dengan pipa PVC. Seperti ini gampang. Maka kita buat tabelnya. Maka dengan kita ada beberapa tiga aksesoris yang kita pakai. Yang pertama adalah T all flank ukuran 300 x 300 sebanyak 1 unit. Kemudian kita menggunakan get valve ukuran 300 x 300 dengan banyak 2 unit. Kemudian kita gunakan konektor flank socket ukuran 300 sebanyak 1 unit. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya. Ada hampir sama, cuma di sini ada percabangan pipa PVC dan PVC. Di sini ada pipa GI. Bagaimana kita menyambungkannya? Kita lihat contohnya. Di sini pipa GI dengan ujung flank. Kemudian kita sambung dengan band 45 flank diameter 300. Kemudian kita pasang di sini adalah T-reducer flank atau T-reducer all flank dengan diameter 300 x 250 karena 250 di sini. Untuk di sini kita sudah lihat ukurannya adalah atau sambungannya flank semua. Sini kita mulai adalah percabangan dengan PVC. Kita lihat lagi di sini ada reducer flank diameter 300 x 250, maka kita kurangi ukurannya. Kemudian tetap kita pasang get valve ukuran 250. Maka sini masih besi semua. Maka kita pasang adalah terakhir adalah konektor flank socket ukuran 250 dari konektor dari pipa jenis flank ke soket. Maka baru kita pasang pipa PVC-nya ukuran 250. Percabangannya bagaimana? Karena dia sudah ada ukurannya menurun, di sini 250, maka kita bisa pasang get valve flank diameter 250. Sementara kita akan menyambungkan ke PVC juga, maka bisa kita pasangkan dengan konektor tadi, konektor flank socket diameter 250, baru kita pasangkan dengan pipa PVC. Maka tabel kita lihat. Di sini kita menggunakan T-reducer all flank 300 x 250 sebanyak 1 unit. Kemudian kita ada reducer 300
ke 250 sebanyak 1 unit. Kemudian kita menggunakan get valve 2 buah 250 unit 50, dan ada band ukuran 300 dan 45 flank sebanyak 1 unit. Kemudian ada konektor flank socket ukuran 250 sebanyak 2 unit. Contoh ketiga hampir sama, cuma kita variasikan. Di sini ada awalnya adalah PVC, kemudian percabangannya pipa GI, dan ketiga lagi ini adalah PVC. Kita lihat. Yang pertama ini adalah pipa PVC dengan ujung spigot. Kemudian kita masukkan ke T socket ukuran 300 x 300. Kemudian yang ke bawah kita sambungkan dengan pipa, ini pipa. Baru kita masukkan lagi dengan T socket 300 x 300. Kita sambungkan dengan pipa lagi. Di sini ada get valve socket diameter 300 mm juga. Baru kita sambungkan dengan pipa PVC lagi. Percabangannya bagaimana? Percabang pertama kita lihat. Yang pertama, sini kita sambungkan dengan reducer. Karena di sini ada 250, kita gunakan reducer soket 300 x 250. Setelah itu kita pasang konektor flank socket. Kemudian kita pasang sini adalah get valve flank, ataupun bisa kita pasang di sini ke sini. Kita pasang get valve dulu, nanti baru kita pasang konektor, boleh juga. Baru nanti kita pasang dengan ujung flank. Yang ke bawah bagaimana? Ke bawah sama dengan pipa, maka kita pasang dengan reducer 300 x 250. Langsung kita sambungkan dengan get valve 250, baru kita pasang pipanya. Sekarang kita dapatkan di sini T all socket sebanyak 2 unit 300 x 300, dan reducer socket 300 x 250 sebanyak 2 unit. Kemudian get valve socket ukuran 300 sebanyak 1 unit. Kemudian socket ukuran 250 1 unit. Ini kita gabungkan, boleh itu tadi kita gabungkan. Dan ada get valve flank 250 1 unit. Dan ada konektor dari flank spigot sebanyak ukuran 250 banyak 1 unit. Alternatif keduanya, sini pipa ujung spigot, kita sambung dengan T reducer socket 300 x 250. Kemudian kita sambungkan dengan T reducer 300 x 250 socket. Kemudian kita pasang di sini adalah PVC juga, karena dari PVC ke PVC diameter langsung 300. Maka langsung kita bisa langsung ke pipa dengan ujung spigot. Percobaan bagaimana? Pertama adalah GI, maka kita bisa pasang konektor socket flank spigot 250. Kemudian kita bisa pasang get valve 250 flank. Baru kita pasang ke pipa dengan ujung flank. Cabang ke bawah bagaimana? Kita sambungkan, kemudian kita pasang, sini sudah ada reducer 250, maka kita pasang get valve socket 250, dan langsung kita bisa pasangkan adalah pipa dengan ujung spigot. Sehingga dapat hasilnya adalah di sini T reducer all socket 300 x 250 sebanyak 2 unit, kemudian get valve flank 250 1 unit, ada konektor flank spigot sebanyak 250 1 unit,
Kemudian gate valve ada dua ukuran 300 dan 150, masing-masing 1 unit. Baik, itu contoh dari penggunaan service pipa, sehingga nanti bisa menggambarkan. Kalau tidak mungkin kita menggambarkan dengan gambar yang sebenarnya, maka kita menggunakan simbol-simbol dari masing-masing aksesoris. Dan ini mohon Anda semuanya bisa pelajari kembali. Nanti ini adalah sebagai ujian semesternya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.